Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morades. Ya, kembali lagi di channel ini ya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu komentar teman kita tentang berapa sih pengeluaran per bulan di Jepang untuk biaya hidup ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita simak terus video ini ya, karena akan saya jelaskan dari awal sampai akhir ya, secara rinci kira-kira berapa dan apa aja yang kita beli tuh selama 1 bulan dan sekitar berapa. Nah, langsung saja. Dari komentar teman kita ini menanyakan ya, selama 1 bulan itu bisa spend untuk biaya hidup berapa mas, katanya. Ya, untuk kalau saya sendiri seperti ini ya teman-teman ya. Karena saya mementingkan kebutuhan pokok ya, untuk makan. Kalau untuk jalan-jalan mungkin jalan-jalan cuman nggak sesering itu ya teman-teman ya. Kalau 1 bulan saya itu biasanya belanja 4 kali ya, semisal seminggu sekali tuh, setiap hari libur saya belanja, dan cuman kayak ini doang teman-teman, kayak buat lauknya doang tuh. Nah, kalau untuk beras itu biasanya saya tuh nyetok teman-teman 1 bulan 10 kilo karena sendirian kan, jadi lebih bisa dikatakan hemat untuk beras ya. Cuman kalau setiap minggu karena beli makanan pokok ya, lauk-lauknya kayak karage yang gampang-gampang tuh teman-teman, sama sayuran, terus makanan-makanan instan, mie gitu. Kurang lebih dalam 1 minggu itu saya bisa habis 5.000 ya teman-teman ya, kalau dibulatkan ya. Ya memang kadang gak pas 5.000 sih, bisa kurang bisa lebih, cuman kalau di rata-rata 5.000 ya. Kemudian kalau kita kalikan 4 ya, karena 1 bulan itu belanja 4 kali, kita bisa habis 20.000 ya, atau sekitar 2 jutaan ya, 2 mang gitu ya. Nah, itu udah untuk biaya makan teman-teman ya. Nah, terus biaya-biaya lainnya, kalau semisal saya kebetulan karena ada sepeda ya, jadi kemana-mana nggak naik bus atau naik kereta itu. Untuk ke Kaisa juga pakai sepeda ya, jadi untuk uang transportasi kita carilah nggak ada gitu ya. Terus kemudian untuk jajan-jajan di luar juga jarang keluar teman-teman ya, akhir-akhir ini ya, karena ingin fokus ya teman-teman, ingin fokus nabung ya gitu ya. Dari situ kita bisa bulatkan ya 2 mang. Terus kalau untuk saya sih biasanya spend untuk jaga-jaga teman-teman, kayak semisal ada apa ya, ada hal-hal darurat yang tidak bisa terkendali gitu ya, semisal atau apa gitu. Nah, itu saya spend kurang lebih 1 mang lagi atau sampai 2 mang lagi teman-teman ya. Jadi kalau ditotalin 1 bulan itu saya harus megang 3 mang sih atau 4 mang untuk biaya hidup selama di Jepang ya teman-teman ya. Dan itu nggak menutup kemungkinan karena setiap orang individu ya, beda-beda. Nah, itu kalau saya seperti itu teman-teman ya. Yang jelas teman-teman semua pasti punya rencana punya cara masing-masing ya untuk hidup hemat di Jepang dan lebih meminimalisir pengeluaran supaya tabungan kita bisa mencapai target lebih cepat gitu teman-teman ya. Semisal punya impian mau beli ini beli itu ya teman-teman, di kampung ya atau gimana ya. Terus tips ya, tips hemat itu kita jangan sering keluar aja sih ya menurut saya, karena kalau keluar itu biasanya yang seharusnya kita nggak mengeluarkan uang itu kadang kita kelalaian teman-teman ya, jadinya malah kita beli sesuatu gitu ya, jalan-jalan. Tapi ya cuman kalau orangnya bener-bener udah komitmen nggak ingin beli sesuatu, cuman terlihat doang, itu yang apa juga sih teman-teman ya. Lalu kemudian nanyain tentang gaji ya teman-teman, ada yang bilang 22 mang 22 juta gitu ya. Terus kalau bersih 15 sampai 16 juta gitu ya.
Kalau soal itu agak sulit ya teman-teman, karena setiap bulan terus setiap job, setiap harinya juga beda-beda teman-teman. Kalau lo bicara soal saya itu di perusahaan yang saat ini, kalau untuk lemburan alhamdulillah ada terus teman-teman. Cuman kadang ada ya, setiap musim itu lemburannya nggak sebanyak di bulan-bulan yang lain teman-teman. Jadi ini juga sangat mempengaruhi berapa gaji kita yang akan kita terima nanti gitu ya teman-teman. Kalau besaran totalnya ya standar-standar teman-teman yang lain pasti dari kalian semua udah tahu ya teman-teman, karena soal gaji ini bener-bener sensitif ya, apa ya, soal uang itu, karena takutnya ada persepsi beda ya gitu ya dari teman-teman yang lainnya gitu ya, ada yang nggak setuju atau ada yang ini ya gitu teman-teman. Jadi kalau soal gaji bisa lah kita cari standar di Google misalnya, itu ada teman-teman ya. Tapi per jam ya, yang jelas per jam itu untuk rata-rata sekarang habis kenaikan UMR kemarin ya, itu kalau dirata-ratain 1 jamnya itu 1.000 teman-teman, 1.000 yen atau sekitar ya 100.000 lah. Nah semisal satu hari kita bekerja nggak ada lembur ya, berarti kan 8 jam kan biasanya itu ya, kita dapat 8.000, tapi itu masih benar-benar kotor teman-teman ya. Jadi nanti kita dibulatkan selama 1 bulan tuh berapa jam kita kerja selama 1 bulan, terus kita kalikan dengan gaji kita per jam 1.000 ya semisalnya. Kemudian kita itu potongannya teman-teman, mulai itu potongan tuh habis kita jumlahin semua itu kita potong untuk biaya apa tuh gitu ya, biaya tempat tinggal, biaya listrik, gas, air gitu ya. Dan itu kurang lebih biasanya kalau untuk daerah perkotaan yang mahal ya sekitar 3-4 mang mungkin ya. Itu ada yang sudah termasuk utilitas atau gas, listrik, air itu, atau ada yang belum, atau ada yang bayar sendiri gitu ya. Kalau untuk yang di daerah pedesaan mungkin bisa lebih murah ya dari yang di kota itu teman-teman ya. Nah itu dari misal kita dipotong sudah, kita ambil aja pahitnya 5 mang mungkin ya, apa 4 mang gitu ya, untuk biaya apa atau gas, listrik, air ya. Terus kemudian ada pajak teman-teman yang penting ini ya, itu juga nggak kalah besar ya potongannya teman-teman. Ada pajak kayak ketenagakerjaan, terus kesehatan ya, terus pensiun, terus pajak penghasilan juga itu ya, ada 4 macam atau 5 macam itu ya. Pokoknya kalau ditotalin itu kemungkinan bisa nyampe 3 mang teman-teman, 3 mangan, bisa kurang bisa lebih ya. Jadi semisal kita digabungin bisa dikatakan cukup lumayan teman-teman. Yang besar itu kan nankingnya bisa nyampe 1 mang lebih kalau nggak salah, tergantung nankingnya itu ya. Kalau nggak salah itu ada 2 gitu ya. Jadi kan tadi kan 4 ya, 4 potongan apa tuh gas, air, listrik, terus pajak-pajak dan lain-lainnya itu 3 mang, jadi 7 mang teman-teman. Kira-kira itu 7 mang ya. Itu untuk potongan setiap bulannya dari gaji kita ya. Jadi kita nerima berapa ya. Nah itu tergantung berapa jam kita bekerja selama 1 bulan teman-teman ya. Kalau semisal kita gaji kotornya dihitung pahit-pahitnya dapat 70 jam mungkin ya, atau berapa, coba kita kalikan ya, 70 jam kita bekerja 1 bulan, kita kali 1.000 aja kan 170.000 ya teman-teman ya. Semisal dipotong 7 mang ya, kita tinggal kurangin aja, tinggal 10 mang ya teman-teman. Cuma itu kan nggak ada lembur, nggak ada uang shift malam mungkin ya, kalau ada yang kerja shift malam itu mungkin bisa di kisaran 13 ke atas sih mungkin ya teman-teman ya, standarnya ya teman-teman ya. Itu mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya berapa kisaran kerja gaji di Jepang, terutama yang komen kemarin ya tentang gaji. Jadi saya memang agak
agak sulit ya teman-teman untuk bahas gaji ini ya, karena bener-bener beda-beda gitu teman-teman. Tapi kalau untuk saya segitu. Kalau bilang sedang sibuk itu ya bisa nyampe mungkin lebih dari 15-an sih teman-teman ya. Jadi belasan, cuman lebih dari 15-an ya, itu sudah kerja kayak robot teman-teman ya, sudah lembur banyak gitu ya, terus ada masuk malam juga gitu ya. Kalau untuk yang standar-standar aja ya mungkin masih belasan lah, cuman masih di bawah 15-an. Jadi untuk soal gaji ya seperti itu teman-teman. Oke, kalau untuk pertanyaan yang lain dari Mas Evan ya, ya saya ini teman-teman, kerja di daerah mana Mas, job apa? Oh ya sebelumnya saya itu kerja di pabrik makanan ya teman-teman, tepatnya di prefektur Saitama, dan tahun ini sudah tahunan lebih lah ya, sudah mau masuk tahun ketiga ya, tahun 3 awal gitu ya. Jadi sudah lumayan 2 tahunan di Jepang ya teman-teman. Dan kebetulan kerja di Saitama itu ya salah satu kota terbesar ya, salah satu kota yang dekat toko ya, yang biaya hidupnya juga lumayan teman-teman ya. Kalau nggak salah itu ya, yang benar kata Mas Evan, ini kota dengan biaya hidup termahal setelah Osaka ya, benar teman-teman ya. Karena memang dilihat dari lokasinya itu kan deket ya, kesana kemari ya, ke kota ya deket Osaka. Kalau mau ke gunung mungkin ya deket Gunma mungkin ya, atau Nagano, tapi jauh Nagano ya, ke Gunma berarti ya. Terus apalagi teman-teman, Mas berarti 1 tahun lagi dong magangnya, ada yang berpanjang dong dari masa perusahaannya. Oke, kalau untuk magang ya, kalau magang ya, cuman saya bukan magang ya teman-teman, udah Tokudekino ya, jadi bisa berpanjang sampai 5 tahun ya, cuman kembali ke diri kita sendiri, mau ngambil semua 5 tahun atau mau ngambil berapa tahun aja juga bisa ya. Jadi kalau 1 tahun lagi ya saya nggak bisa bilang sekarang ya teman-teman ya, karena target saya belum terpenuhi teman-teman. Dan mungkin kalau sudah target saya sudah terpenuhi semua, saya pulang besok atau bulan depan pun saya ingin pulang ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau target saya itu belum terpenuhi, ya mungkin saya tahun depan akan nambah kontrak lagi ya teman-teman ya. Dan tentunya perusahaan juga insya Allah bakalan mempertimbangkannya ya. Terus apalagi teman-teman, oh ya kemarin itu ada kabar duka ya teman-teman, dari teman-teman kita yang ada di Jepang, itu kecelakaan dalam bekerja teman-teman. Nah, itu salah satu resikonya kita bekerja di negara orang ya. Kita harus selalu hati-hati, ingat tujuan kita dan ingat keselamatan dalam bekerja ya. Ada keluarga dan saudara kita yang menunggu ya. Jadi tetap berhati-hati, nggak terlalu ngoyo juga ya, kita mencari uang itu ya. Jadi tetap melihat situasi, kondisi bagaimana dalam kita bekerja ya, supaya selalu sehat, selalu aman, selalu selamat ya. Nah itu kebanyakan dari job konstruksi teman-teman, karena memang pekerjaannya yang super ekstrim ya, kerja di luar, musim panas, musim dingin, badai, hujan gitu ya, gas terus itu pokoknya teman-teman ya. Oke, mungkin pertanyaan dari Mas Evan sudah membantu menjawab ya teman-teman ya. Kemudian untuk pertanyaan lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan ya, boleh silahkan kita diskusi atau ngobrol apapun itu tentang perjepangan ya. Kalau saya tahu ya pasti saya akan tanggapi dan membersihkan informasi yang saya tahu dan benar ya teman-teman ya. Kalau saya nggak tahu ya mungkin nanti cari informasi dari teman-teman yang lain yang lebih tahu ya teman-teman ya. Mungkin begitu saja ya dari video ini dengan saya Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.